Selamat pagi Bapak Ibu, Om Swastiastu. Kita berjumpa kembali di webinar Igi Bali. Jadi WFH bersama Igi Bali. Ini workshop daring desain e-learning mandiri dan kita memasuki hari ke-10, hari terakhir untuk sesi presentasi. Sebelum besok kita akan mencoba diskusi kembali tentang praktik baik Bapak Ibu. Hari ini akan dibantu oleh Bapak Iwayan Gede Suciantare sebagai moderator. Kemudian saya sendiri, Mandi Mahendra dan Pak Made Wiswaham akan membantu Bapak Ibu untuk kegiatan ini di host. Oke, untuk kegiatan ini sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Wayan Gede Suciantare. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Made Mahendra waktunya. Ya, hari ini kembali saya Iwayan Gede Suciantare dari SMK Negeri 1 Petang akan menjadi moderator sesi berbagi kita untuk hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam namo buddhaya rahayu untuk kita semua. Ya, hari ini Senin tanggal 13 April 2020 kita akan lanjutkan kembali sesi berbagi kita dalam workshop daring WFH bersama Igi Bali. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Khairuddin, Kepala LPMP IGI Ikatan Guru Indonesia Pusat, yang akan membahas tentang alternatif LMS dengan Microsoft Teams. Nah, sebelum kita mulai, secara singkat bisa saya sampaikan profil dari Bapak Khairuddin, di mana beliau merupakan pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia, yaitu Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pelatihan IGI, founder Indonesian Virtual Coordinator SEAMEO, koordinator Sadar IGI, dan Indonesian Casio Master Teacher. Beliau bertugas sebagai guru matematika di SMA Negeri 1 Darussalam Aceh Timur. Luar biasa sekali, beliau memiliki banyak sekali prestasi, diantaranya tahun 2019 dapat penghargaan dari Kemdikbud, kemudian tahun 2018 beliau mendapat penghargaan dari SEAMEO, kemudian tahun 2017 beliau mendapat penghargaan dari Casio, dan tahun 2015 beliau mendapatkan penghargaan dari Kemdikbud. Nah, kira-kira secara singkat begitulah profil beliau, pemateri hebat dan luar biasa kita hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja akan serahkan sepenuhnya untuk penyampaian materi kepada Bapak Khairuddin. Kepada Bapak Khairuddin, saya persilahkan. Silakan Pak Khairuddin untuk pemaparan materinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwayan Gede. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir secara online di kegiatan IGI Bali. Saya pernah ke Bali tahun 2018 dan suasananya itu adem sekali dan waktunya itu mirip Aceh sebenarnya. Jadi kalau misalnya waktu tengah Indonesia itu yang paling ujung itu Bali. Kalau misalnya waktu barat Indonesia itu yang paling ujung Aceh. Sehingga saya kalau sholat itu mudah sekali menyesuaikan waktu kalau sedang di Bali. Jadi hampir sama persis seperti waktu Indonesia Barat saya sholat di Aceh, hanya tinggal mengurangi 1 jam saja. Nah, jadi Bali memang membuat saya terkesan dan bersyukur sekali saya bisa berbagi pengetahuan, diskusi. Saya tidak expert, hanya menceritakan apa yang menjadi alternatif bagi Bapak dan Ibu. Kemudian ini mungkin bisa kita jadikan pilihan manakala kita ingin tetap studi at home dengan menggunakan learning management system.
Bapak Ibu sekalian, saya tidak berlama-lama karena prakteknya sebenarnya bakal panjang, karena sebenarnya kalau kita cerita tentang Microsoft Teams, sebenarnya waktunya itu bakal lama, terutama pada pengetikan matematika dan sebagainya. Jadi kita hari ini berdiskusi, kemudian nanti ide-ide yang tersampaikan itu bisa dikembangkan, insya Allah. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita bisa tutorialkan, karena memang berharap sekali pertemuan dengan waktu yang singkat itu pasti tidak terakomodasi untuk semua pengetahuan kita. Ini panjang sekali cerita kalau kita cerita tentang Microsoft Teams. Baik, saya langsung saja. Layar saya kelihatan Pak Made, Pak Wayan. Oke, terima kasih. Oke, baik, saya share saja, Baik, jadi kita sebagaimana arahan Pak Dekmep, jadi ini kita coba buka dulu bahan diskusi kita, nanti kita bakal tanya jawab lebih panjang. Ini saya tidak perlu paparkan lagi, sudah dijelaskan. Bapak dan Ibu sekalian, Microsoft Teams itu bagian dari Office 365 yang memiliki fungsi membentuk kelas digital. Sebenarnya bukan hanya kelas digital sih, kalau misalnya Microsoft Teams itu juga bisa untuk para pegawai di kantor membentuk kelas-kelas, tidak hanya untuk belajar tetapi juga untuk rapat, untuk berbagi dokumen, untuk bekerja sama di dalam satu dokumen. Itu sangat memungkinkan. Nah, makanya disebut dengan Teams. Teams artinya berkelompok dan sebenarnya menggunakan akun yang sama. Nah, jadi itu bagian dari Office 365. Bapak Ibu sekalian, Office 365 itu bagaimana cara mendapatkan? Office 365 Bapak Ibu sekalian bisa membuat melalui akun personal. Jadi Bapak dan Ibu bisa bikin sendiri. Tapi kemudian kalau yang akun personal, Bapak dan Ibu tidak memperoleh Teams. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu bikin akun personal, bisa saja misalnya dengan membuka office.com, kemudian Bapak dan Ibu tinggal sign up, dan kemudian tinggal membuat akun sendiri di Office 365, dan Bapak dan Ibu akan memperoleh Office 365 seperti tampilan di layar. Ini kayaknya saya geser share screen-nya biar kelihatan. Nah, tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu, ada Outlook, ada OneDrive. OneDrive ini kalau misalnya kita biasa gunakan Google, dan saya pikir kita hampir semua ya pakai Google. OneDrive ini ruang penyimpanan di langit, drive, cloud. Jadi kalau di Office itu namanya OneDrive. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa bekerja secara online dari Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint tanpa harus menginstal di komputer Bapak dan Ibu. Itu ada satu merek komputer kalau saya tidak salah, itu menjual komputernya malah tidak ada instalan Word, Excel dan sebagainya. Jadi mereka pakai Office 365 karena kapasitas komputernya memang dibuat kecil sehingga dipaksa dalam tanda petik kita untuk menggunakan lewat drive, lewat langit gitu. Nah, jadi keuntungannya Bapak dan Ibu tidak butuh ruang penyimpanan di komputer. Bapak dan Ibu bisa nyimpan ke langit. Bahkan kalau misalnya lagi malas bawa laptop misalnya sampai di kantor atau sampai di sekolah untuk presentasi sesuatu, Bapak dan Ibu hanya tinggal buka HP saja, buka PowerPoint dan kita langsung tayang. Nah, itu syaratnya harus menggunakan jaringan internet. Baik, dulunya memang ada kolaborasi OneNote dengan SharePoint sebelum lahir Teams. Nah, ketika lahir Teams kemudian mengintegrasi OneNote, kemudian kelas notebook juga itu di dalam satu sistem. Nah, di sistem itu digital class namanya. Nah, tapi sayangnya bagi pengguna personal itu tidak memiliki Teams. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu bikin secara personal itu tidak punya Teams. Kecuali Bapak dan Ibu membeli lisensi resmi pada Microsoft, maka Bapak dan Ibu akan memperoleh Teams.
saya coba kisaran harganya tempo hari itu, lihat-lihat personal itu kisarannya sekitar 800-an ribu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu membeli apa namanya, membeli Teams gitu. Nah, tapi beruntungnya adalah kalau misalnya sekolah Bapak dan Ibu punya akun .sch.id, maka Bapak dan Ibu bisa mengajukan untuk memperoleh akun Office 365. Nah, sekali lagi saya ulangi, kalau misalnya Bapak dan Ibu pun di sekolahnya punya email sekolah yang berekstensi .sch.id, atau di kampus Bapak dan Ibu ada akun email yang berekstensi .ac.id, maka Bapak dan Ibu boleh mengajukan untuk memperoleh lisensi Office 365 yang di dalamnya termuat Teams. Cara lain, Bapak dan Ibu sekalian, melalui organisasi. Dalam hal ini IGI. IGI bekerja sama dengan Microsoft. IGI bekerja sama dengan Microsoft sehingga Bapak dan Ibu memperoleh lisensi gratis. Saya ulangi ya, Bapak dan Ibu yang tergabung di IGI, Bapak dan Ibu akan memperoleh lisensi gratis yang email Bapak dan Ibu ada ekstensi @igi.org.id. Kalau saya tidak salah di room ini tadi saya coba cek, ada Kanda Basri dari Sulawesi Selatan. Kanda Basri juga pengurus IGI yang mengurus kartu kita semua, luar biasa. Kanda Basri masuk ke masuk ke room kita ini menggunakan akun IGI juga. Jadi ada basri@igi.org.id. Saya masuk ke room kita juga menggunakan akun IGI, Khairuddin@igi.org.id. Jadi Bapak dan Ibu yang memperoleh akun @igi.org.id, Bapak dan Ibu akan memperoleh lisensi yang gratis yang di dalamnya ada Microsoft Teams. Nah, jadi kalau misalnya kita buat pelatihan-pelatihan di tingkat internal kita, Teams sangat membantu karena nanti kita akan lihat fitur-fitur yang sangat membantu kita. Baik, nah itu gambaran tentang Office 365, Bapak dan Ibu sekalian. Saya yakin di Bali mungkin sudah ada sekolah, bukan sudah ada sih. Saya yakin di Bali itu memang ada beberapa sekolah, banyak sekolah kayaknya yang sudah memiliki ekstensi sekolahnya @sch.id. Jadi kalau misalnya sudah punya seperti itu, Bapak dan Ibu boleh mengajukan untuk memperoleh Office 365 Education yang Bapak dan Ibu nanti akan memperoleh Teams di dalamnya, sehingga bisa digunakan untuk sekolah, siswa itu satu tim semuanya, siswa dan guru-guru bisa satu tim semuanya. Di Aceh juga ada kerjasama Microsoft, meskipun belum progresnya masih agak terhenti karena mungkin sedang masa seperti ini. Di Aceh juga ada kerjasama dengan Microsoft, pemerintah Aceh, dan nanti beberapa sekolah di Aceh dan dominan akan memperoleh akun Office 365 juga langsung dari Microsoft, dan itu termuat Teams. Kalau saya tidak salah nanti akunnya @guruinovatif.net kalau saya tidak salah. Nah, jadi gitu Bapak dan Ibu cara memperoleh akun Office 365. Kalau misalnya untuk IGI di Bali, nanti saya minta tolong Pak Demep untuk memberikan, Bapak dan Ibu boleh setor nama ke Pak Demep, Pak Mahendra, untuk diajukan ke saya membuat akun Office 365 gratis. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya sekitar 800.000. Insya Allah saya bisa bantu Bapak dan Ibu untuk di Bali memperoleh akun Office 365. Jadi nanti yang perlu diberikan kepada Pak Mahendra adalah nomor kartu IGI-nya dan foto kartu IGI. Jadi karena kita bekerja sama dengan Microsoft dan saya harus mempertanggungjawabkan akun-akun yang keluar, jadi cara mempertanggungjawabkan itu dengan foto KTA IGI. Nah, ini tampilan Office 365. Sebenarnya kalau saya klik di All Apps ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membantu kita. Salah satunya adalah misalnya Bapak dan Ibu. Mohon izin Pak Khairuddin. Boleh Bapak. Slide-nya belum bergerak. Belum Pak. Belum. Saya masih jelasin. Iya, okay. Masih Pak.
Oke, kalau misalnya saya klik di all app, Bapak dan Ibu, itu masih banyak sekali aplikasi-aplikasi, diantaranya Kaizala, itu mirip sekali dengan WhatsApp, itu juga bisa sosial media. Jadi beruntung sekali jika Bapak dan Ibu memiliki akun Office 365. Saya lanjut, biar biar slide-nya bergerak. Ini malah nggak bergerak. Oh, beneran nggak bergerak. Sebentar. Oke, oke. Ini dia Office 365, Bapak dan Ibu. Kita langsung ke Teams. Bapak dan Ibu, jika sudah memiliki akun organisasi Office 365, maka dapat diakses melalui teams.microsoft.com, atau dari website di atas. Nanti Bapak dan Ibu juga akan punya aplikasi yang bisa disematkan di laptop, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu lagi dari dari web browser. Atau Bapak dan Ibu, ya seperti free call conference ini, ketika kita sudah download, maka akan ada icon di layar monitor kita. Nah, di Android kita juga bisa menginstal dengan mengunduh Microsoft Teams dari Play Store. Jadi Bapak dan Ibu boleh coba-coba, silakan install aja Microsoft Teams dari Play Store. Nah, ya karena hari ini saya tidak membuat slide yang banyak, jadi membuat kelas di Teams itu bagaimana? Itu dilakukan oleh guru, dapat melalui web browser maupun melalui tablet dengan akun organisasi. Akun organisasi yang dimaksud dapat diperoleh melalui Microsoft Product, yang saya cerita tadi, yang itu berbayar, atau kalau misalnya dibuat oleh admin suatu organisasi, Bapak dan Ibu bisa memperoleh gratis, baik melalui sekolah maupun melalui IGI. Akun tersebut misalnya yang dimiliki oleh IGI sekarang, @igi.org.id atau @sth.id atau .ac.id atau @guruinovatif.net dan sebagainya. Nah, itu bagaimana akun yang deal dengan pihak Microsoft. Tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, tampilannya seperti ini, ada log activity, kita akan banyak sekali percakapan di chat. Nah, kalau misalnya kita digabung oleh orang melalui kelas mereka, maka kita sudah ada di kelas-kelas mereka tanpa kita sadari. Kemudian ini kelas tim, kita bisa buka tim. Ini ada bisa conference call juga tanpa nampak wajah. Kemudian bisa berkirim file. Kemudian ini ada beberapa aplikasi yang membantu kita. Dan Ibu sekalian, bisa ada planner, bisa ada OneNote dan sebagainya. Nah, ini assignment itu untuk penugasan, juga ada kalender untuk menjadwalkan meeting dan video meeting. Jadi keunggulan dari Microsoft Teams adalah adanya meeting. Meeting ini sebenarnya Bapak dan Ibu yang sudah pernah menggunakan Skype for Business, meeting itu adalah pengembangan dari Skype for Business sehingga diintegrasikan dalam Microsoft Teams. Nah, jadi saya lihat meeting juga sangat bagus, Microsoft Meet ini sangat bagus, kekuatan gambarnya juga rapat, kemudian sinyalnya juga tidak royal. Ada satu riset yang membuktikan bahwa di antara banyak-banyak itu, tapi saya nggak tahu dengan free conference call ini, di antara banyak-banyak itu termasuk salah satu yang sedang fenomena Zoom, menggunakan Teams lewat Meet itu lebih murah pakai data katanya. Nah, saya juga tidak terlalu expert untuk yang model seperti itu. Saya membaca sebuah riset yang mengatakan menggunakan Meet jauh lebih murah paket datanya ketimbang misalnya menggunakan Zoom atau menggunakan Webex yang lazim digunakan oleh teman-teman di IGI. Jadi tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, mari kita explore. Baik, saya mengeksplor. Nanti silakan kita perbanyak ditanya jawab Bapak dan Ibu. Saya buka tim saya. Ini bisa langsung dari teams.microsoft.com. Bapak dan Ibu juga bisa membuka dari dari aplikasi di HP. Kalau misalnya belum dapat akun yang terhubung ke Office 365, maka nanti Bapak dan Ibu boleh silakan
bergabung atau silakan nanti mengajukan akun dan insya Allah nanti akan saya bantu. Oke, ini agak-agak lelet sedikit. Nah, jadi kita bisa buka langsung dari teams.microsoft.com. Nah, kalau misalnya kita sudah punya akun, maka langsung masuk ke akunnya. Kalau misalnya belum masuk, tapi kita sudah punya akun, maka Bapak dan Ibu nanti akan diberikan halaman untuk login dulu. Nah, baik, ini tampilannya Bapak dan Ibu. Ini ada activity, ada chat, ya kita bisa saling kirim. Ada Teams di sini, ini yang jadi inti dari kelas digital kita. Kemudian ada assignment, ada kalender untuk mohon maaf Pak menjadwalkan. Ya, silakan Bapak. Layar mungkin belum ini Pak. Oh iya kah? Oh sebentar Bapak. Saya cek dulu. Oke, mungkin ketika presenter tadi ada yang tidak saya klik ya. Oh oke, ada yang tidak saya klik. Mohon maaf Pak. Ini Microsoft Teams dari Google Chrome ini tidak saya klik tadi. Oke, saya share this application. Ya, saya baru pertama menggunakan free conference call ini, jadi pengalaman baru bagi saya. Ya, keren. Ini sudah kelihatan Bapak? Ya, sudah kelihatan. Mungkin bisa diulang dari awal Pak Khairuddin. Baik, tidak masalah Bapak. Oke, saya ulang dari awal, saya close saja, Oke. Nah, saya biarkan latex ini tertinggal karena latex ini berguna sekali bagi Bapak dan Ibu guru matematika yang pengetikan matematika nanti tidak banyak disupport oleh Microsoft Teams, kita bisa berbantu dengan yang ini. Baik, saya klik di sini, tab baru, kemudian saya ketik teams.microsoft.com seperti ini, kemudian saya enter saja. Ya tergantung jaringan sih, karena ini memang jaringan yang menentukan. Oke, saya malah juga sangat tertarik dengan produk dari teman di IGI Bali itu Pak Ari ya, yang X4 Drive itu keren banget. Ya itu bekerjanya secara offline dan sangat bagus sekali, sangat bermanfaat. Baik, Bapak dan Ibu, ini tampilan Microsoft Teams. Kemudian Bapak dan Ibu juga kalau misalnya sudah memiliki akun, maka Bapak dan Ibu akan masuk langsung ke Teams. Ini bukan kelas yang saya buat Bapak dan Ibu. Ini banyak sekali, ini bukan kelas yang saya buat. Ini kelas yang mereka memasukkan saya. Jadi mereka bisa memasukkan kita menjadi guru di kelas mereka. Mereka bisa memasukkan kita bahkan menjadi siswa di kelas mereka untuk saling berkolaborasi. Nah ini rata-rata ini bukan kelas saya ini. Ya, saya hanya membuat beberapa kelas. Ada beberapa kelas yang kita buat. Ya, jadi ini bukan kelas saya. Cara masuk kelas kita Bapak dan Ibu bisa lewat kode atau Bapak dan Ibu bisa masuk kelas lewat ditarik sama orang yang setim dengan kita. Baik, ini tampilan tim Bapak dan Ibu, ada activity. Saya klik di activity, ini berbagai activity orang-orang yang memasukkan kita ke kelas mereka atau activity-nya kita. Jadi aktivitas log aktivitasnya ada di sini semua. Kemudian ada chat. Chat ini kita bisa chat seseorang yang ada di dalam tim kita, kemudian menyapa dan sebagainya, bahkan mengajak untuk vikolan juga bisa. Yang ini inti dari Teams ada di sini Bapak dan Ibu. Nah ini intinya dari Teams kita. Ini kalau saya klik di all team maka akan kelihatan. Nah ini adalah inti Teams. Nah ini inti Teams, semuanya di sini ada Teams dan kita bisa membuat kelas baru. Nanti sebentar lagi kita akan buat kelas baru. Ini assignment adalah penugasan. Kemudian ada kalender ini untuk menjadwalkan pertemuan yang kita bisa ajak orang untuk saling bertatap muka, baik langsung atau atau tidak langsung, baik hari itu langsung atau kita jadwalkan pada hari kemudian. Nah di kalender ini juga Bapak dan Ibu bisa menjadwalkan web seminar atau yang lazim kita kenal dengan webinar. Di webinar itu Bapak dan Ibu bisa
mengajak orang-orang yang akunnya berbeda dengan kita. Jadi kita buka secara publik. Jadi orang bisa langsung masuk tanpa harus ada ekstensi @ig.org.id atau .sch.id dan sebagainya. Mereka bisa langsung masuk. Itu namanya live event. Jadi kalau live event setiap orang bisa masuk. Nah, saya melihat gerakan ini ada di Maluku. Jadi di Maluku itu digagas oleh Pak Yandri dari Maluku Belajar. Itu saya lihat pembelajarannya itu ini mungkin bisa jadi contoh bagi kita, terutama bagi saya sih di Aceh. Mereka di sana bikinnya ada hari-hari mengajar guru yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Nah, itu dibuatnya lewat web seminar. Jadi siswa mereka tinggal memilih kelas mana, kemudian klik, kemudian langsung masuk ke kelas itu dan melihat presentasi dari seorang guru. Nah, itu menggunakan Microsoft Teams juga. Sebenarnya itu juga pilihan. Kalau memang kita menggunakan free call conference juga bisa, kalau kita mau gunakan Webex juga bisa dan sebagainya. Jadi di Maluku itu menggunakan Microsoft Teams. Dan itu yang digunakan adalah live event. Jadi orang yang tidak tergabung di dalam suatu organisasi yang sama, di dalam komunitas yang sama, juga bisa mengakses. Nah, baik. Saya perlihatkan dulu dengan kelas kita. Saya klik di Teams, gini. Kemudian jika ingin membuat kelas, kita tinggal klik di Join or Create Team. Join artinya bergabung ke sebuah kelas dengan menggunakan kode kelas tertentu. Kalau Create, kita bisa membuat kelas. Nah, saya klik di Create Team. Nah, ini ada pilihan Create Team atau Join a Team with a Code. Jadi kalau ini kita masuk lewat kode, kalau ini kita buat kelas baru. Hari ini saya buat kelas baru misalnya, saya klik kelasnya. Nah, ini Bapak dan Ibu bagus sekali ada ada tampilan ketika kita membuat kelas. Apakah kita akan membuat kelas atau kita membuat ini MGMP nih, Professional Learning Community PLC ini, Educator Working Group ini MGMP. Jadi kita juga bisa membuat MGMP. Ini untuk administrasi sekolah, Bapak Ibu, bagus sekali kita bisa membuat jurnal dan sebagainya, jurnal kelas. Ini grup-grup kecil di dalam kelas, club, study group dan sebagainya. Jadi hari ini saya akan membuat kelas baru. Nah, di sini kita berikan nama kelas. Misalnya kelas saya berikan HOTS lah, biar bahasan kita umum ya. HOTS IGI Bali misalnya. Nah, ini kelas HOTS IGI Bali. Kelas umum dengan teman-teman IGIS Bali membahas higher order thinking skill. Nah, jadi kalau sudah, ini description-nya, boleh diisi, boleh tidak deskripsinya. Kemudian saya klik next. Nah, ini akan segera membentuk tim. Nah, nanti saya akan mengundang. Nah, ini dia sudah. Ini kelasnya sudah. Nah, di sini Bapak dan Ibu boleh skip duluan, nggak apa-apa. Misalnya tidak menggunakan cara seperti ini juga boleh. Kita bisa gunakan mengundang orang dengan kode. Kalau misalnya gunakan seperti ini, saya juga bisa misalnya siapa yang di sini yang punya akun IG. Oke, saya gunakan inilah. Saya coba di sini ada Pak Basri. Saya coba ke Pak Basri. Oke, ini ada Basri Lahamuddin. Saya klik aja. Nah, ini kenapa dia di tag? Karena orang-orang yang menggunakan akun yang sama dengan saya, yang ekstensi @ig.org.id. Jadi Pak Basri juga menggunakan akun @ig.org.id. Maaf ya Pak, saya tarik dulu. Nah, ini saya tarik. Kemudian siapa lagi misalnya? Semoga tadi pagi saya ditanya oleh Pak John Darmawan, semoga beliau berhadir juga hari ini, Ketua IGI Lok Semawe. Nah, ini ada Pak John Darmawan, Ketua IGI Lok Semawe, yang beliau ada akun juga, saya tarik di sini. Nah, kemudian saya coba tarik beberapa yang saya tahu. Oke. Nah, ini ada beberapa yang saya tahu, kemudian saya add aja. Kalau sudah ini bisa di-add lagi Pak? Bisa, nanti kita add lagi. Oke, nggak apa-apa. Ini saya add sebagai student, sebagai guru dulu, sebagai siswa dulu. Nah, oke. Kalau teacher, kita tinggal klik di teacher, kita bisa nambahkan orang-orang yang bisa kita add.
Pertanyaannya adalah, Pak, bisa tidak orang yang di luar grup kita ajak bergabung dengan kita? Nah, sebelum ditanya, saya tanya dulu. Jadi bisa Bapak dan Ibu, jadi nggak apa-apa. Jadi kita juga bisa mengajak orang-orang yang di luar dari grup kita untuk bergabung dengan grup kita. Saya misalnya mengundang saya sendiri, akunnya akun Google. Oke, saya undang saya sendiri. Nah, ini ada. Tapi ketika kita undang akun Google, Bapak dan Ibu, ini akun Gmail ya. Nah, akun Gmail, dia akan bukan menjadi student sebenarnya, tapi dia akan menjadi tamu di kita. Nah, dia akan menjadi tamu di kita. Nah, ini saya klik saja, saya klik add, dia akan menjadi tamu di kita. Nah, saya ada 4 siswa, salah satu siswa adalah siswa tamu. Nah, kemudian saya close. Nah, saya close. Nah, ini adalah tampilan dari kelas kita. Jadi kalau misalnya kita ingin, nah kelas kita ini saya sudah punya beberapa siswa. Dari mana kita tahu kita sudah punya beberapa siswa? Saya tinggal klik saja di titik 3 ini, kemudian di manage team. Oke, saya tinggal klik di manage team. Nah, saya tinggal klik di manage team. Nah, ini saya sendiri yang punya kelas, disebut dengan owner. Saya owner, kemudian ada member and guest. Ini artinya siswa-siswa saya. Waduh, jadi sungkan nih sama Pak Basri nganggap menjadi siswa. Ini siswa-siswa saya. Nah, jadi ini ada tamu 1 orang. Nah, kalau saya mau hapus, saya tinggal tekan silang saja. Apakah dengan cara seperti itu saja kita bisa mengundang orang? Tidak, kita juga bisa mengundang orang masuk ke kelas kita, juga bisa menggunakan bisa dari add member ini. Add member berarti kita yang menarik orang-orang yang kita mau tarik, baik dalam satu organisasi maupun di luar organisasi kita yang nanti akan menjadi guest. Nah, kalau misalnya kita ingin memberikan kode kepada seseorang agar masuk ke kelas kita, kita juga bisa dengan cara klik di setting, kemudian di sini ada team code. Di sini ada team code. Oke, saya klik di team code. Nah, kemudian saya klik di generate. Nah, saya klik di generate, maka akan keluar. Nah, ini kode kelas saya 6K88D6F. Bapak dan Ibu yang mau mencoba, yang sudah punya tim, silakan. Ini kode kelas saya. Saya full screen. Oke, ini kode kelas saya 6K88D6F. Nah, itu dulu Pak. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita diskusi lagi bagaimana cara membuat tugas dan bagaimana cara membuat quiz. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Demikian pemaparan dari Bapak Khairuddin ya. Nah, berikutnya akan kita buka bersama sesi tanya jawab. Oke, bagi teman-teman yang mau Unmuted. bertanya, Muted. mohon maaf tadi mic saya mute ya. Oke, bagi teman-teman yang ada mau bertanya, dipersilahkan ya Bapak Ibu ya. Boleh melalui chat, boleh nanti on mic juga. Saya persilakan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bapak. Selamat pagi Pak Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi Pagi, Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya sedikit Pak berkaitan dengan kegiatan ini karena ini Ya, Microsoft dengan siapa Pak? Pak Gusti Putus Madiputra. Saya yang sering Oke, ikuti. Oke, silakan Pak Gusti, silakan langsung. Saya ingin menanyakan, ini kan menggunakan Microsoft Office 365 kan? Betul Bapak. Lalu kalau kita menggunakan dengan anak didik kita bagaimana? Apakah anak-anak juga harus punya Office 365? Karena Microsoft Teams itu bagian dari Microsoft Office 365. Buat video. Oke, langsung saya jawab Pak. Iya, silakan Pak Khairuddin langsung.
Baik, terima kasih. Pak, saya mohon maaf sedikit karena memang mungkin kultur kita berbeda, jadi saya tidak bisa membedakan mana Pak Made, mana Pak Wayan. Pak, saya mohon maaf Pak. Kalau misalnya dia bertanya-bertanya seperti itu. Baik, Bapak, langsung saja. Saya untuk siswa-siswa itu, Bapak, sebagusnya memang kita harus pada tim yang sama. Jadi caranya adalah sebenarnya kita bisa membangun website sekolah yang sekolah kita ada ekstensinya .sth.id, sehingga kalau sekolah kita ada ekstensi .sth.id, maka kita bisa mengajukan ke pihak Microsoft untuk memberikan akun Office 365 bagi seluruh guru dan bagi seluruh siswa. Oke, bagi seluruh guru dan bagi seluruh siswa. Nanti saya akan berikan nomor kontak pihak Microsoft yang Bapak Ibu bisa hubungi jika sekolah Bapak dan Ibu ada akun Office 365. Karena kalau menggunakan akun IG, Bapak dan Ibu hanya bisa untuk anggota IG saja, tidak bisa untuk siswa. Kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan IG, maka Bapak dan Ibu hanya bisa bikin pelatihan IG saja menggunakan Microsoft Teams. Tapi kalau untuk sekolahnya, Bapak dan Ibu bisa menggunakan akun yang ekstensinya .sth.ed. Intinya bahwa semua kita itu berada dalam organisasi yang sama. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai IG berarti IG. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai .sth.ed berarti .sth.ed. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika tidak ada? Bagaimana jika sekolah saya tidak ada? Murid-murid saya tidak ada. Saya pakai akun IG. Oke, saya pakai akun IG. Saya punya Office 365 dari akun IG. Bagaimana jika sekolah saya tidak ada? Nah, jika sekolah Bapak dan Ibu tidak ada akun .sth.id, siswa Bapak dan Ibu bisa masuk melalui akun Gmail. Oke, siswa Bapak dan Ibu bisa masuk melalui akun Gmail. Nah, caranya coba Bapak dan Ibu perhatikan. Tadi saya memasukkan, oke, saya klik di member ya. Saya klik di member. Tadi saya memasukkan saya. Oke. Saya memasukkan saya sendiri. Oke, tadi saya memasukkan saya sendiri. Nah, ini saya. Ini saya memasukkan saya sendiri untuk bergabung di kelas. Bergabung di kelas saya. Oke. Sebentar saya coba share dari tablet saya, semoga bisa. Saya share dari tablet saya, Bapak dan Ibu. Saya sekarang email saya masuk. Oke. Ini Herut Budi ini tidak berada di akun yang sama, di akun IG. Dia tidak berada di akun IG, sehingga dia jadi guest, jadi tamu. Oke. Nah, sekarang saya ingin Herut Budi ini, siswa saya ini yang tidak punya akun yang sama, dia juga menjadi siswa di kelas saya. Bagaimana? Apakah bisa? Bisa, Bapak dan Ibu, tidak masalah. Nah, jadi caranya sebentar ya, saya coba konekkan tablet saya ke layar Bapak dan Ibu lewat HP, lewat laptop. Oke. Oh. Saya lagi tethering, saya tidak bisa. Kalau saya connect, saya lagi tethering. Baik. Oh, saya coba di sini. Nah, nanti siswa kita, Bapak dan Ibu, Google, nanti siswa kita akan memperoleh email. Oke. Siswa kita akan memperoleh email. Oke, saya cek email. Oke, nggak apa-apa. Rupanya saya bisa buka di sini, Pak. Nah, siswa kita itu akan memperoleh email yang dia diajak untuk bergabung ke suatu kelas. Nah, dia akan masuk email ke Gmail dan dia akan diajak untuk bergabung di suatu kelas. Oke. Nah, ini dia masuk Microsoft Teams. Nah, you have been edit. Saya klik aja ya. Saya klik aja ini. Nah, jadi tidak masalah kalau misalnya siswa kita tidak punya akun yang sama dengan kita. Nah, ini dia. Khairudin edit you to host IG Bali class. Jadi saya sudah diajak masuk. Kalau saya bersedia, maka saya tinggal klik di Open Microsoft Teams. Nah, bagaimana saya tidak punya Teams? Tidak masalah. Jadi akun Gmail itu nanti akan kita jadikan sebagai akun Microsoft Teams. Nah, jadi itu dari situ bisa. Nah, jadi ini kalau misalnya saya sudah klik join conversation, nah saya klik tadi di email. Nah, ini saya cancel aja ya Bapak Ibu. Oke, ini saya cancel aja.
dan saya bisa gunakan use the web app instead. Jadi saya tidak perlu install Team, saya tidak perlu install Team di tablet juga. Jadi saya bisa gunakan web untuk bergabung di kelas itu. Jadi saya tinggal klik use the web app instead. Nah ini dia. Jadi saya sekarang akan bergabung di kelas OTS Bali menggunakan akun Gmail saya sebagai siswa, bukan sebagai guru. Nah, jadi itu intinya bahwa siswa yang di luar yang di luar organisasi kita itu juga bisa bergabung menjadi guest, menjadi tamu di akun kita. Oke, jadi itu jawabannya, Bapak. Terima kasih Pak Herudin. Oke, demikian Pak. Bisa di ini ya, Pak Gusti tadi, Pak Gusti. Iya, bisa. Saya ngerti kok, jelas. Terima kasih banyak. Oke, Pak Khairudin, ini ada pertanyaan yang masuk di chat Pak Khairudin. Ya, silakan dibaca Bapak. Oke, siswa yang tidak ada ekstensi sch.id berarti tidak bisa dijadikan siswa dalam PBM dengan Microsoft Teams, hanya sebagai tamu. Apakah ada cara lain untuk bisa siswa tersebut dijadikan siswa ketika diundang? Nah, gitu. Itu Pak Khairudin. Silakan jawab Pak Khairudin. Tetap sebagai siswa. Jadi meskipun tulisan guest, dia tetap memiliki hak yang sama sebagai siswa. Jadi dia tetap bisa mengumpulkan tugas, dia tetap bisa menjawab kuis, dia tetap bisa mengikuti video conference. Tetap sebagai siswa. Tidak masalah. Berarti tidak masalah Pak ya untuk untuk fasilitas yang siswa dapatkan ketika dia berstatus sebagai guest itu Pak? Dia tetap dapatkan, tapi bedanya kalau seseorang yang punya akun Office 365 dengan yang tidak punya akun 365 hanya bisa ditarik untuk bergabung. Tetapi dia tidak bisa bergabung dengan kelas lain melalui kode. Nah, bergabung harus ditarik ya, dengan mereka tidak bisa masuk sendiri ya. Tidak bisa masuk sendiri lewat kode. Tapi misalnya saya seorang guru matematika, saya tinggal tarik aja. Menjadi guest juga bisa. Nah, tapi yang guest itu tadi dia tidak bisa gabung ke kelas lain kecuali ditarik. Sementara bagi pengguna akun Office 365, dia bisa menjadi dia bisa menjadi member di kelas lain dengan menggunakan kode di kelas lain. Oke. Ya, itu tadi pertanyaan dari Bapak Inyoman Putu Sutirte, SPD MPDH. Ya, mudah-mudahan Pak Nyoman bisa mendengarkan tadi ya jawabannya. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Guru. Oh, niki Pak Nyoman ya? Iya, itu yang Pak Nyoman sendiri. Niki terima kasih Pak Khairudin. Penjelasannya cukup bagus. Nah, mungkin Pak Khairudin bisa menambahkan kira-kira tadi yang lihat, saya lihat di sana ada tool-toolnya memakai bahasa Inggris semua, Pak. Apakah ada tool-tool yang mungkin ditampilkan nantinya ketika kami men-setting Microsoft Teams-nya pun Pak? Nah, itu mohon penjelasannya, Pak. Dan juga mungkin pelayanan siswa ya. Pelayanan siswanya mungkin kalau dia tidak memiliki SCID Punike, itu mungkin pelayanannya sama ya. Artinya pemberian soal dan lain sebagainya kepada siswa itu sama gitu. Nah itu pertanyaan. Terima kasih Pak Herudin. Tetap sama. Iya, tetap sama. Mengubah ke bahasa Indonesia settingnya di mana ya? Oke, sebentar. Saya kebiasaan ini. Bapak sebenarnya gini. Di luar dari Microsoft Teams sebenarnya. Kalau kita bisa masuk lewat Google Chrome itu punya translasi sih sebenarnya secara sederhana. Apapun website itu bisa dirubah ke bahasa Indonesia dan bahkan ke bahasa yang lain. Nah, apapun websitenya, tidak mesti ini. Saya coba buka ini sedikit ya Pak, agak melenceng dari bahasa kita. Misalnya saya buka tentang English story lah. Saya cari cerita tentang bahasa Inggris satu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Denny menggunakan Google Chrome ya, gunakan Google Chrome. Karena Google Chrome itu oke saya ambil salah satu klik di English Story yang bahasa Inggris. Kalau misalnya Bapak Denny menggunakan Google Chrome itu menyediakan translasi, tidak hanya ke bahasa
Inggris ke bahasa Indonesia, tetapi juga dari bahasa Inggris ke bahasa Cina, dari bahasa Inggris ke bahasa apapun gitu. Nah, ini contoh salah satunya. Ini sebenarnya pengalaman saya ketika saya menulis artikel seleksi ke Korea dulu. Jadi saya buka website Korea, kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kemudian saya pelajari dan kemudian saya bahasa Indonesiakan. Dan alhamdulillah dapat tiket gratis ke Korea. Bapak dan Ibu, sebenarnya ini bahasa Inggris ya, ini bahasa Inggris. Ya, ini A Day in COVID, Humanity dan sebagainya. Nah, ini misalnya saya buka salah satu cerita tentang humanity at the heart of a crisis. Saya buka salah satu cerita. Nah, tentu ini juga bagus Bapak dan Ibu untuk anak-anak kita. Tapi orang-orang Bali itu jago-jago bahasa Inggris. Oke, ini tentang human being. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak mengerti Bapak dan Ibu, kita bisa rubah dengan mudah ke bahasa Indonesia. Caranya adalah klik kanan di layar, kemudian di sini ada translate to Indonesia. Nah, klik kanan di layar, kemudian ada translate to Indonesia. Nah, jadi ini kalau misalnya pertama-tama bisa gagal, tapi kemudian kita tinggal klik option saja. Saya klik di option, kemudian saya ini rubah choose another language. Saya klik choose another language. Ini saya akan rubah ke bahasa Indonesia. Saya translate saja. Klik di translate. Oke, jadi ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah berubah. Manusia yang baik di tengah COVID-19. Melalui cerita kami memilih untuk tidak memberi makan. Nah, jadi ini sudah berubah ke dalam bahasa Indonesia, Bapak dan Ibu. Jadi begitu cara kita mengubah website. Mudah sekali. Nah, mudah sekali. Nanti kalau misalnya mau balikkan lagi, tinggal balikkan lagi atau tinggal tutup websitenya, tinggal buka lagi websitenya. Jadi seperti itu. Ini juga demikian, Bapak dan Ibu. Ya, website apapun bisa kita rubah ke dalam berbagai bahasa jika kita menggunakan Google Chrome. Nah, itu keuntungannya. Karena Google Chrome ada tool Google Translate. Jadi kita tinggal rubah aja. Saya lanjut sedikit Bapak dan Ibu. Ada bagian yang penting dari ini. Nanti kita diskusi lagi ya. Boleh gitu Pak ya? Silakan Pak Karudin, silakan. Oke, baik. Bapak dan Ibu, kita juga bisa mengajak siswa-siswa kita untuk video conference menggunakan Meet. Nah, jadi saya klik di general lagi ya. Ini kelas saya, ini kelas kita. Jadi ini kelas kita. Ini saya klik di general. Oke, saya klik di general. Kemudian saya bisa mengajak Bapak dan Ibu yang di kelas saya ini, anak-anak siswa saya itu, saya akan mengajak video conference langsung. Nah, ini lagi bahas sesuatu, ternyata kita mumet gitu. Atau misalnya saya sudah upload materi. Saya sudah upload materi tentang hot sharing. Dan kemudian kita diskusi dengan chat gitu kan. Pak, ini apa nih. Dan kemudian kita mumet. Kemudian saya kita diskusi video conference aja lah kalau gitu. Nah, diskusi V-call yuk misalnya. Nah, saya ajak diskusi V-call. Nah, saya ajak semuanya diskusi V-call. Caranya adalah saya tinggal di sini Bapak Ibu. Ini ada Meet Now. Nah, di sini ada tulisan Meet Now. Jadi saya tinggal klik di lambang video ini. Oke, saya tinggal klik di Meet Now. Nah, sehingga nanti, ini dia. Saya tinggal klik di Meet Now. Saya misalnya bahasan hot misalnya. Bahasan hot misalnya. Nah, kemudian saya akan klik di Meet Now. Ini fasilitas fasilitas video conference dari Microsoft Teams. Nah, ini tampilan Meet Now. Nah, ini saya lagi connecting. Nah, semua siswa saya itu tinggal klik join di akun mereka masing-masing. Jadi mereka sudah terbuka di akun mereka seperti ini tampilannya. Nanti setelah connect, semua siswa saya tinggal klik di join, maka mereka akan tergabung di video conference ini. Nah, ini tampilan video conference. Sama juga seperti free conference call ini, kita bisa share screen. Ini ada tombol share. Kemudian, ini siswa-siswa saya bisa ajak nanti di siswa-siswa saya ini. Nah, bahkan yang guest pun Bapak Ibu, yang pakai akun Gmail pun dia bisa gabung. Jadi dia tinggal klik join saja di tim dia. Nah, jadi ini saya bisa share screen, kemudian saya juga bisa merekam layar. Jadi kegiatan rekam ini
kegiatan yang dilaksanakan secara video conference ini kita bisa rekam juga. Nah, setelah habis meeting kita juga bisa end meeting. Nah, ini bisa langsung atau bisa kita jadwalkan dengan kalender. Misalnya, jangan dulu sekarang, nanti kita jadwalkan untuk besok misalnya. Bisa aja. Jadi setiap yang dapat undangan mereka tinggal masuk untuk untuk bergabung di kelas saya. Nah, jadi ini kita bisa meeting. Kalau misalnya saya hidupkan kamera, maka akan ada dua wajah nanti. Nah, ini oh iya, karena ini tidak bisa bekerja kameranya karena saya sedang video conference dengan yang lain. Nah, nggak mungkin ada dua kamera. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu, kalau misalnya saya hentikan, saya tinggal klik saja di hang up. Oke, saya hentikan kegiatan untuk video conference ini. Nah, jadi kita punya fasilitas Meet. Cara lain untuk membuat Meet, Bapak dan Ibu, membuat video conference ini saya matikan. Oke, saya matikan Meet-nya. Oke, saya close Meet-nya. Nah, cara lain Bapak dan Ibu untuk membuat Meet adalah, untuk membuat video conference adalah kita bisa dari kalender. Saya klik di kalender. Nah, di sini kita bisa jadwalkan kapan kita buat pertemuan. Misalnya saya akan membuat pertemuan dengan siswa saya besok pada hari Selasa jam 9 pagi. Ini ada rentang waktu. Jadi saya tinggal klik di jam 9. Saya tinggal klik di sini saja. Di jam 9 ini. Nah, akan berubah ke layarnya. Nah, di sini saya tinggal misalnya saya buat di sini diskusi hot untuk besok misalnya. Nah, ini ada 14 April jam 9 sampai jam 9.30 misalnya 30 menit, atau kalau mau ditambah ya silakan. Misalnya sampai jam 10.30, 1 jam setengah. Nah, ini add channel yang saya undang adalah kelas hot. Nah, kita klik di add channel, yang saya undang adalah kelas hot Bali. Nah, kemudian saya klik di general. Semua orang yang ada di kelas hot Bali ini akan saya undang untuk bergabung. Kemudian saya klik di send. Nah, sekarang kita lihat seseorang yang tidak punya ini 1 jam setengah, ini sedang di arrange. Seseorang yang tidak punya akun Office 365, dia punya akun Gmail, apakah dia akan menerima undangan? Oke, kita akan lihat. Ini lagi di create, tunggu sebentar. Nanti kalau sudah aktif, kelihatan aktifnya. Ini masih muter. Masih muter. Nah, insya Allah orang yang tidak tergabung di dalam komunitas kita pun itu akan menerima Gmail, dan dia akan bisa video conference juga bersama kita. Ini masih muter. Nanti saya akan cek di akun Gmail saya. Kalau sudah selesai dari sana, dia pasti akan, ini belum masuk Gmailnya karena belum, ini masih muter. Aduh, jaringan saya. Nah, kalau sudah selesai di create, nanti akan masuk ke inbox Herut Budi ini. Nah, ini dia sudah masuk Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk. Nah, jadi ini sudah masuk diskusi hot untuk besok. Nah, jadi besok dia tinggal, nah kalau sudah masuk, dia tinggal konfirmasi. Dia mau diajak atau tidak. Saya klik aja iya, sehingga besok dia tinggal klik join Microsoft Team Meeting. Ini besok pada pukul 9 sampai 10.30. Nah, besok dia tinggal klik di sini dan sangat mudah langsung masuk ke video conference yang saya create. Nah, itu dulu untuk video conference. Mungkin ada pertanyaan sampai di situ, silakan dulu. Oke. Ya, Pak Khairuddin, saya lanjut dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, Pak Khairuddin. Boleh, silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Iwayan Suryase. Ya, pertanyaannya, syarat tipe PC atau laptop untuk program Microsoft Teams supaya bisa jalankan program tersebut. Nah, syarat tipe PC atau laptop yang ditanyakan Pak Khairuddin. Silakan dijawab, Pak. Baik, saya pikir untuk kegiatan online itu tidak membutuhkan PC yang khusus ya. Rasa-rasa saja kalau misalnya PC-nya agak berat untuk streaming, ya mungkin mungkin agak tidak baik aja. Itu saja sih sebenarnya. Kalau saya sih mikirnya gini, sebenarnya standar aja sih Bapak.
RAM 2 GB pun tidak masalah. Jadi minimal RAM 2 GB. Kemudian kalau untuk yang lain kan kita nggak nyimpan. Yang penting kan kecepatan dari prosesor juga menentukan. Saya pikir kalau ukuran-ukuran prosesor This kita yang session is standar no standar longer dulu being kan, recorded. nah prosesor yang standar untuk dulu kan misalnya kayak core duo atau dual core yang seperti itu saja sudah oke. Apalagi kalau misalnya sekarang kan guru-guru ini udah pakai yang tinggi-tinggi, ada yang pakai Core i5, ada yang pakai Core i7, itu udah bagus sekali. Tapi kalau misalnya untuk kecepatan yang standar saja, RAM 2 GB dengan prosesor core duo atau dual core itu saja sudah oke. Saya pikir itu Pak, karena kan kita online, yang penting jaringannya cepat. Itu aja sih. Iya, mungkin intinya adalah di jaringan internetnya ya Pak Khairudin ya. Betul Bapak. Betul. Iya. Oke, Pak Iwayan Suryasa mungkin menyimak atau ada mau ditanyakan langsung Pak Wayan Suryasa? Jadi dari percakapan tadi Pak John Darmawan juga sudah sambut. Terima kasih. Nah, jadi kita bisa berinteraksi Pak. Nah, saya kasih Oke, emot. ya. Emot jempol. Oke, silakan. Ya, oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, untuk presensi, untuk mengingatkan teman-teman yang sudah bergabung, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada yang sudah bergabung, jangan lupa melakukan presensi. Presensinya masih sama linknya dengan link yang hari-hari sebelumnya. Untuk token hari ini yaitu saya bacakan WIB 113420. Oke, lagi sekali tokennya WIB-nya huruf kecil semua. WIB 113420. Ya, silakan teman-teman untuk melakukan absensi. Ya, Pak Khairudin, mohon izin dilanjut untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Nimade Dewi Lydia Stuti Anggarini. Nah, jika kita masuk sebagai tamu dalam sebuah meet, bisakah kita diubah menjadi host atau presenter? Nah, gitu Pak Khairudin. Silakan Bapak, silakan. Bu dijawab. Di dalam Google Meet bisa Ibu? Bisa, pasti bisa. Karena kan gini, bisa saja orang yang kita ajak untuk menjadi guest itu adalah orang-orang yang tidak tergabung dalam komunitas kita. Misalkan dia adalah pejabat atau dosen yang akan memberikan materi bagi anak-anak kita. Itu orang-orang seperti itu kita anggap tamu karena orang yang tidak tergabung dalam komunitas kita dan kemudian kita berikan tempat. Nah, orang-orang seperti itu Ibu kita bisa jadikan presenter di ruang publik kita. Tidak apa-apa. Nah, bisa sangat memungkinkan Ibu. Gitu Pak jawabannya. Ya, Ibu Nimade Dewi Lydia Stuti Anggarini mungkin sudah menyimak jawabannya, berarti bisa. Ya, Bisa. jadi untuk menjadi host atau presenter tentu bisa. Ya, kalau ada pertanyaan yang lainnya, Bu Made, bagaimana caranya katanya Pak? Bisa didemokan Pak? Pak Erwin? Oke, saya coba demokan ya. Ya, silakan Pak Erwin. Oh, ya, Bu, guestnya harus join. Guestnya harus join dulu. Jadi kebetulan tadi ketika saya join, ini enggak. Ketika saya join karena saya pakai browser yang sama, saya terlempar ke akun saya sendiri, nggak ke akun dia. Ibu nanti boleh coba di dua laptop, tidak masalah. Nanti gini, oke, sebentar. Oke, jadi kan ini saya meet now ya, saya meet now aja. Oke, undang guys. Oke, undang guys. Oke, meet now. Oke, nah orang-orang yang kita undang itu harus join dulu, dia klik di join dulu. Nah, sehingga tadi ada guest Herut Budi itu harus join dulu. Nah, ketika dia sudah join, Bapak dan Ibu bisa serahkan. Nah, ini Herut Budi ini dia harus join dulu. Setelah dia join, Bapak dan Ibu baru bisa serahkan ke Herut Budi ini. Nah, ini masih ask to join. Kalau ada seseorang yang sudah join, Bapak dan Ibu tinggal klik saja di more option ini. Kita bisa jadikan dia sebagai di titik 3 ini Bu ya. Ini karena dia belum join, maka saya harus ask to join dulu. Nah, kalau sudah join di titik 3 ini kita bisa jadikan dia sebagai presenter. Nah, gitu Pak. Oke. Jawabannya. Ya.
Bagaimana Bu Dewi Lydia Stuti? Jadi karena apa namanya guestnya itu untuk dijadikan presenter harus join dulu ya. Harus join dulu, harus join dulu. Harus join. Ya, tidak bisa dipraktekkan lebih jauh karena guestnya itu harus join dulu Bu Dewi Lydia Stuti. Mudah-mudahan bisa dipahami. Atau Bu Dewi mau on mic, saya persilakan. Bisa langsung bertanya kepada Bapak Khairuddin. Silakan Bu Dewi. Oke, terima kasih Pak. Halo. Iya Bapak. Ya, Iya, silakan. sorry. Iya Ibu. Gini, kalau misalnya kita mau bergabung, saya sebagai tamu, terus ingin menjadi host dalam sebuah meets itu berarti bisakah saya merubah itu atau penyelenggaranya sendiri Pak yang Penyelenggara Bu. merubah? Nah, penyelenggara yang merubah Bu. Atau harus menghubungi penyelenggara dulu? Jadi yang mengadakan meets itu. Iya, penyelenggaranya yang merubah Bu. Jadi kalau misalnya kayak tadi itu penyelenggaranya merubah, kayak tadi itu kan saya klik di titik 3 itu. Di titik 3 itu nanti penyelenggaranya yang merubah Ibu menjadi presenter. Nah, sama kayak misalnya saya hari ini jadi presenter, itu yang merubah adalah hostnya, penyelenggaranya. Ya. Jadi saya tidak bisa merubah diri saya menjadi presenter hari ini kalau tidak dirubah oleh penyelenggara. Nah, itu juga sama, Meet juga seperti itu, Bu. Dan rata-rata dan video conference manapun juga seperti itu, Ibu. Jadi penyelenggaranya yang merubah kita. Oh, okay. Oh, harus didaftarkan dulu sebagai presenter atau host baru kita bisa masuk sebagai gini. Jadi kalau misalnya saya tamu nggak bisa ya Pak ya, langsung menjadikan diri saya sendiri sebagai host gitu nggak bisa ya? Enggak. Penyelenggaranya yang jadikan Ibu, meskipun Ibu tamu tidak masalah. Oh gitu. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih kesempatan. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Semua Pak Swece, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Dewi. Ya. Oke, lanjut Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lain, saya lanjut sedikit lagi Bapak. Halo Bapak, kalau tidak ada pertanyaan lain, saya coba lanjut untuk bagaimana memberikan penugasan kuis Bapak. Boleh? Ini kayaknya ada yang mau bertanya. Sebentar Pak. Oh ya, silakan. Halo, ada yang mau masuk? Halo. Ya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Rida dari Aceh. Oh, silakan Ibu Rida. Ya, Iya, sama selamat posisinya jumpa di Pak Aceh. Khairuddin. Iya Ibu Frida. Bareng kita. Iya. Iya, silakan Bu Rida. Maaf Pak Khairuddin mau tanya. Kembali kata Pak John. Iya, silakan Bu Jadi Rida. tidak apa-apa kan menggali ilmu sampai ke Cina juga tidak masalah. Iya, silakan Bu Rida. Iya. Pak Khairuddin, ini kalau kita saya kebetulan ini melalui HP. Oke. Tapi untuk settingannya nggak bisa nampak itu ya. Apakah ada solusi lainnya, Pak? Iya, kalau melalui HP, Ibu, kita tetap dipaksa untuk pakai app. Kita tetap dipaksa untuk pakai aplikasi. Iya, benar. Enggak bisa dari browser. Jadi Ibu tetap harus masuk dari aplikasi. Kalau sebagai tamu yang diundang bisa juga. Jadi jangan khawatir. Kalau misalnya Ibu diundang menggunakan Gmail, terus harus menggunakan HP lewat app bisa, nggak apa-apa. Yang penting kita diundang. Nah, nanti ketika kita masuk kita akan diidentifikasi kita sedang diundang di kelas mana. Nah, jadi nggak masalah Ibu. Pakai HP juga nggak apa-apa. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak silakan lanjut dulu. Nanti saya sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan. Ya, silakan Pak Khairuddin. Baik, di 13 menit waktu tersisa Bapak dan Ibu, saya lanjut sedikit lagi. Nanti Bapak dan Ibu bisa diskusi dengan saya melalui email atau melalui WhatsApp dan sebagainya. Saya lanjut ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana kita memberikan penugasan bagi siswa? Namanya juga kelas digital. Masa kelas digital tidak ada penugasan, ya kan? Nah, bagaimana penugasan bagi siswa? Bapak dan Ibu bisa dari kelas yang kita bentuk ini, dari kelas HOTS IGI Bali ini, kemudian ini berbagi file. Ini dari kelas notebook ini kita juga bisa buat grup-grup. Dan untuk penugasan, saya klik di assignment.
Nah, di assignment nanti ada dua jenis penugasan di sini. Ada penugasan ya seperti kita misalnya memberikan PR bagi siswa, dan ada kuis yang harus dijawab segera. Oke, assignment. Oh, come on. lelet. Nah, di assignment ini, come on. Duh. Terkendala jaringan. Bapak dan Ibu nanti, ini udah muter ya. Di assignment, Bapak dan Ibu bisa memberikan penugasan. Sorry ya, tadi saya lupa menjelaskan kalau misalnya di Google Meet, Google Meet, di Microsoft Meet, kita bisa memberikan live event. Live event itu Bapak dan Ibu, itu kita buka secara bebas, baik orang yang ada di grup kita maupun tidak di grup kita. Tapi untuk sementara memang akun saya yang ini yang @igi.org.id belum berlisensi untuk live event. Nah, saya sedang ajukan untuk berlisensi live event. Insya Allah nanti 1 kali 24 jam akun saya sudah bisa live event. Saya sudah bisa bikin web seminar yang saya bisa undang setiap orang meskipun tanpa berada di akun yang sama. Nah, itu bagus sekali untuk misalnya kita membuat pembelajaran yang tidak mesti orang harus menyimak dari akun yang sama atau berbentuk seminar. Nah, nanti yang bentuk live event, insya Allah saya buatkan dalam bentuk video tutorial. Nanti saya akan kirim ke Bapak dan Ibu yang ada di IGS Bali. Baik, ini assignment Bapak dan Ibu. Ini assignment itu bentuknya dua, ada penugasan dan ada kuis. Nah, untuk saat ini saya belum punya di kelas IG Hots ini. Bagaimana saya bikin? Bapak dan Ibu bisa membuat assignment, penugasan, terutama kuis ya, yang kuis. Bapak dan Ibu bisa membuat kuis itu melalui melalui Microsoft Form. Jadi Bapak dan Ibu bisa buat melalui Microsoft Form, kemudian nanti kita tarik ke sini. Nah, itu juga sama kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah bekerja di Google Classroom. Di Google Classroom gitu juga kan, kita buatnya di Google Form, kemudian kita tarik di Google Classroom. Ini juga demikian. Ini kita buatnya di Google Form, di Google Form nanti kita tarik di sini. Ini contohnya saya create salah satu. Nah, kalau from existing ini berarti yang sudah ada. Kalau quiz kita buat yang baru. Assignment, penugasan. Assignment itu misalnya kita meminta anak-anak untuk membuat PowerPoint tentang presentasi sesuatu. Kemudian mereka nanti harus mengupload. Nah, itu sejenis kantong tugas yang kita juga bisa buat di sini. Nah, ini quiz, kita bisa buat quiz. From existing berarti kita sudah pernah bikin di Microsoft Form, kemudian kita tarik kemari. Saya ambil contoh satu dari from existing ini, saya klik di from existing, maka akan keluar kuis-kuis yang pernah saya buat di Microsoft Form. Ayo mutar-mutar. Nah, jadi ini berbagai macam. Ini kelas mana? Kelas mana yang akan saya ajukan? Oke, kelas mana yang akan saya ajukan? Saya pilih kelas Hots IG Bali. Ini kuis ini saya akan berikan di kelas Hots IG Bali, kemudian saya klik next. Nah, kemudian akan dicari penugasan kuis yang akan saya berikan. Ini artinya sudah pernah saya buat. Ayo, Hots. Oh, ini saya pernah buat tapi kok nggak naik ya. Oke, sebentar. Atau kalau mau buat yang baru juga bisa, atau kita pilih dulu, boleh juga pilih kuis dulu. Oke, pilih kuis dulu. Nah, oke, sebentar dia akan tampil. Oke. Kalau kita pilih kuis, dia akan tampil kuis-kuis yang pernah kita buat di Microsoft Form. Ini logo Microsoft Form, Bapak Ibu. Kalau Bapak dan Ibu punya Office 365 di desktop, karena kan kita punya dua jenis sebenarnya, yang desktop dan yang versi online. Kalau yang di desktop itu Bapak dan Ibu di PowerPoint-nya juga punya Microsoft punya Microsoft Form. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa buat di PowerPoint sebenarnya. Nah, ini contohnya saya akan ngambil. Nah, ini banyak sekali yang pernah saya buat. Nah, ini dia, misalnya ini ada persepsi Hots. Saya klik saja. Ini semoga ada soalnya. Nah, persepsi Hots ini berarti soalnya sudah pernah saya buat di Microsoft Form. Nah, ini nanti tinggal diberikan penugasan. Nah, ini dia persepsi Hots untuk kelas Hots IG Bali. Nah, jadi di sini ada titelnya ini adalah
title penugasannya. Oke. Persepsi host. Nah, kemudian ini kapan saya ini kan saya ujikan. Saya ujikan bisa jadi mulai hari ini sampai batas waktu besok jam 23.59. Nah, kalau kita sepakat seperti ini, maka kita tinggal klik di assign saja. Nah, tinggal klik di berikan penugasan saja. Tinggal cengkleng di assign, maka orang-orang yang tergabung di kelas saya itu sudah bisa melaksanakan penugasan. Nah, itu contoh satu untuk memberikan penugasan berbentuk kuis. Kalau misalnya kita memberikan dari kuis yang sudah pernah kita buat. Kalau misalnya belum, Bapak dan Ibu bisa untuk membuat kuis dari Microsoft Form-nya. Kita bisa ketik office form, office.com. Oke, office.com. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu di office.com ini kita punya form. Nah, ini dia, kita punya form. Kita tinggal klik saja form. Saya geser ya, saya geser yang ini. Oke, kita tinggal klik saja di form itu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu yang biasa menggunakan Google Form, ini juga hampir sama seperti itu. Kita namanya Office Form. Nah, ini formnya. Di Office Form ini nanti akan keluar dua, apakah berbentuk survei. Nah, ini berbentuk survei ya, new form. New form ini berbentuk survei, atau new quiz, berbentuk kuis. Jadi saya pilih new quiz, karena ini bentuknya bentuk kuis. Nah, bentuk kuis. Sekalian ya saya jelaskan ini untuk guru-guru matematika yang formnya kita ini masih kekurangan notasi untuk matematika. Ini saya berikan judul misalnya apa ya? Kuis pertidaksamaan matematika misalnya. Nah, kuis pertidaksamaan matematika. Nah, di sini saya ini enter a description, saya buat misalnya kelas 10. Oke. Nah, di sini saya klik di add new untuk membuat soal. Oke, saya klik saja add new. Kemudian di sini ada berbagai macam jenis soal, ada soal yang berbentuk choice dan ada soal berbentuk teks. Jadi saya pilih choice untuk multiple choice. Nah, Bapak dan Ibu yang bukan guru matematika, ini mudah sekali. Misalnya Bapak dan Ibu ingin membuat soal, tinggal ketik saja atau tinggal copy paste saja. Nah, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu guru matematika, untuk notasi matematika bisa dibuat dengan cara masukkan gambar. Jadi soal-soal matematika itu dibuat berbentuk gambar. Nah, kalau agak kesulitan dalam bentuk gambar, Bapak dan Ibu bisa menggunakan kode latex. Ini saya berikan contoh. Yang matematika dulu, selesaikan soal berikut. Nah, misalnya kalau untuk matematika, Bapak dan Ibu di titik 3 ini Bapak dan Ibu harus mengubah menjadi math, matematika. Saya klik di math saja. Nah, di bawah ini ada enter an equation. Nah, enter an equation ini Bapak dan Ibu, kalau misalnya saya klik di enter an equation, ini sangat minim sekali notasi-notasi matematika. Di sini tidak ada, bahkan tidak ada per, bahkan juga tidak ada tidak ada notasi integral misalnya untuk kalkulus dan sebagainya. Nah, ini agak kekurangan di sini. Nah, bagaimana cara kita mengetik matematika, Bapak dan Ibu? Kita bisa menggunakan bantuan dari online LaTeX editor. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, online LaTeX editor pakai kode COP namanya. Oke, saya pindahkan kemari. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ada websitenya codecox.com LaTeX EQN editor, equation namanya. EQN editor itu equation editor. Nah, di sini saya tinggal klik di sini. Nah, ini saya hapus saja. Oke. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin campur dengan teks juga bisa.
Misalnya gini, Bapak Ibu ingin penyelesaian dari misalnya. Nah, kalau ingin dicampur dengan teks, kita harus berikan slash dulu. Oke, slash, kemudian kita ketik teks, kemudian beri kurung kurawal. Oke, penyelesaian dari. Nah, apapun yang kita ketik, Bapak dan Ibu akan kelihatan di sini di bawah ini. Oke, saya kasih spasi sekali agar berjarak. Kemudian di luar kurung kurawal, saya akan membuat pecahan misalnya. Ini A per B, saya klik saja A per B. Nah, di sini ada frag, ada pecahan. Misalnya 2x tambah 3, 2x tambah 3 per x kurang 5 misalnya. Oke, x kurang 5. Nah, ini dia sudah kelihatan penyelesaian dari. Nah, ini sudah kelihatan di bawah Bapak Ibu. Kemudian lebih besar sama dengan, oh ini tidak sama. Nah, lebih besar dari 3 misalnya. Nah, kemudian saya gabung lagi dengan teks yang lain. Saya ketik lagi slash teks. Saya buka kurung kurawal. Saya kasih spasi dulu sekali untuk berjarak dari 3-nya. Kemudian saya buat di sini adalah titik. Oke, adalah titik. Nah, ini sudah selesai. Ini terlihat di bawah. Ini tinggal saya copy saja. Ini saya blok. Kemudian saya Ctrl C, saya copy, saya pindahkan ke Microsoft Form. Nah, saya pastekan di sini. Nah, dari sini sudah terlihat Bapak Ibu. Nah, jadi kita juga bisa dengan mudah untuk membuat notasi-notasi matematika. Kenapa? Nanti angkat. Sebentar lagi, ya. Ini Bapak dan Ibu sudah kelihatan. Nah, jadi Bapak dan Ibu tinggal nanti di sini Bapak dan Ibu juga bisa membuat penyelesaian dalam berbentuk matematika juga. Ini bentuknya kurung kurawal misalnya. X sedemikian sehingga X lebih besar dari 3 misalnya, tutup kurung. Nah, misalnya seperti itu Bapak dan Ibu. Ini X-nya X kecil. Nah, tampilannya bagaimana? Tampilannya Bapak dan Ibu, ini kalau ada misalnya, udahlah ini saya buat angka aja ya. Anggap saja ini berbentuk angka. Kalau misalnya ini AB mau ditambah lagi, tinggal add option. Kemudian, nah, saya seperti ini. Untuk jawaban yang benar diberikan correct answer. Nah, untuk jawaban yang benar diberikan tanda centang untuk correct answer. Nah, tampilannya bagaimana? Bapak dan Ibu bisa lihat di preview. Nah, ini dia tampilannya, kuis pertindaksaksaan matematika. Ini bentuk soalnya seperti ini tampilannya. Nah, kalau kita ingin setting, Bapak dan Ibu, ini saya pindah dulu. Nah, kalau misalnya kita ingin setting di titik 3 ini, kita bisa setting. Nah, saya pindahin gambar saya. Nah, ini setting Bapak Ibu. Nah, di setting ini mengganggu. Nah, di setting ini Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu bisa ini one response, one person, artinya setiap orang hanya sekali boleh jawab. Nah, ini kita bisa setting waktunya kapan, start, end date. Tapi kalau ini saya pikir nggak perlu juga, nggak apa-apa, karena soal ini akan kita berikan nanti di tim kita. Jadi di tim kita aja kita set kapan berakhirnya. Shuffle question artinya soal ini akan diacak. Jadi kalau misalnya kita bikin soalnya juga bisa diacak. Kemudian setelah menjawab ada kata-kata terima kasih untuk anak-anak. Customer thank you message. Ini artinya ada kata-kata terima kasih. Kemudian hasilnya Bapak dan Ibu juga bisa kirim ke emailnya siswa. Send email receipt to respondent. Jadi hasil yang dijawab oleh siswa ini bisa langsung masuk ke email siswa. Dan kita juga bisa merekap hasil ini berbentuk Excel setelah dijawab oleh siswa. Nah, ini sudah ada satu soal Bapak dan Ibu. Kalau ini saya close, ini sudah disimpan ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu Ctrl S karena di online itu simpannya otomatis.
Jadi ini sudah disimpan. Oke, saya tutup saja. Saya tutup saja, kemudian saya balik ke kelas kita, di kelas digital kita. Di kelas digital kita, ini saya batalkan aja. Nah, di kelas digital kita, soal yang sudah kita buat lewat Microsoft Form. Oke, saya discard. Yang tadi nggak jadi misalnya. Are you sure one? Yes. Oke. Soal yang sudah kita buat tadi, Bapak dan Ibu bisa kita masukkan kemari. Jadi saya tinggal klik create saja. Dari assignment ya, dari assignment, kemudian create. Oke, kemudian saya pilih quiz. Oke, saya pilih quiz. Kemudian quiz terbaru yang saya buat ini di sini tinggal next saja. Oh, tapi sebentar. Tinggal next saja, nanti akan masuk. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, sambil menunggu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Halo. Mungkin Bapaknya lagi ada kesibukan. Ya, silakan Pak. Pak Host. Ya. Kami mau masuk bergabung ke grup WA Ijibari tapi nggak bisa, sudah penuh. Oh ya, ini Pak Adrianus ya? Iya, Pak Adrianus. Oke, saya sudah kopikan linknya di kolom chat Pak Adrianus. Ada yang grup yang kedua Pak Adrianus. Grup kedua. Silakan dicoba Terima kasih. Pak Adrianus. Terima kasih kalau begitu ya. Ya, sama-sama Pak Adrianus, silakan dicoba. Oke, Bapaknya sudah kembali. Ya, lanjut Bapak. Ya, sorry, maaf. Jadi Bapak dan Ibu, ya kebetulan tadi ada telepon dari Capseksi. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau sudah kita masukkan kemari, di sini kita tinggal atur waktunya. Kapan kita mau berikan? Misalnya quiz itu akan saya berikan besok sampai jam berapa? Ini waktunya. Oke, ini all student artinya setiap siswa yang bergabung di kelas kita, termasuk untuk guest tadi. Oke, termasuk untuk anak guest tadi. Jadi all student semuanya masuk di sini. Nah, jadi itu Bapak Dedi. Nah, ini kelihatan ya, ada Herut Budi juga di sini. Jadi semua siswa akan masuk di sini. Semua siswa. Jadi jangan khawatir kalau misalnya siswa kita adalah guest, dia juga bisa jawab soal kita. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu, kalau sudah diatur semua, kita tinggal assign saja. Nah, kita tinggal berikan penugasan saja. Nah, itu artinya sudah kita berikan penugasan dan anak-anak sudah bisa menjawab. Anak-anak yang tergabung di kelas saya, mereka sudah bisa menjawab. Nah, due tomorrow. Oke. Jadi gitu Bapak dan Ibu. Oke. Ya, harusnya sampai jam 11.30 Pak. ya, sebenarnya ini masih banyak sekali yang harus Pak Herudin jelaskan, masih banyak pertanyaan mungkin. Ya, coba ini Pak, masih ada waktu Pak? Ini dikasih apa? Tambahan waktu silakan. Silakan Bapak, silakan. Nggak masalah. Oke, silakan Bapak. Oke. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, kalau ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan lagi bisa di chat atau on mic, silakan. Sampai jam 11.45 Bapak Ibu nih. Halo. Ya Ibu, ya silakan dengan Ibu siapa? Saya dari baru Pak. Ya silakan Ibu langsung ke Bapaknya. Besar memori yang dipakai dengan Microsoft Team ini. Bisa diulang Ibu, suaranya kurang jelas. Jika kita bandingkan memori yang dipakai oleh Microsoft Team ini, kalau kita pakai aplikasi dengan lab, mana yang lebih ini? Karena kan anak murid kan hitung-hitungannya memori handphonenya sering nggak support kan. Jadi kalau misalnya besar kan dia kadang ngeluh gitu. Dibandingkan dengan aplikasi lab, mana yang lebih besar? Dengan lab. Ya, silakan Pak Kevin. Oh, oke. Lebih besar lab, Bu. Oh, lebih besar Pak. Ya. Ya, saya tempo hari kan ngejajal LAK gitu, Bu. LAK itu juga gini, kalau LAK sih saya lihat mereka mencoba masuk di era sekarang ketika sedang tren pemain-pemain untuk LMS ya.
ada beberapa yang ngetrend sekarang, termasuk LUK salah satunya, dan dia mengkombinasi ke tampilan dari Telegram. LUK lebih besar memorinya, bahkan di laptop saja itu LUK itu agak lamban ketimbang yang ini. Dalam satu riset itu pernah menjelaskan bahwa di antara semua Vicon yang paling ringan itu Microsoft Teams yang paling ringan. Nah, maksudnya saya tidak tahu karena di situ saya tidak melihat ada free conference call yang sekarang dipakai oleh IGI Bali. Tapi kalau saya lihat di situ perbandingannya dengan Google Meet, dengan Webex, dengan event Zoom, Microsoft Meet lebih ringan, gitu. Kalau LUK agak berat, Ibu. Saya juga pakai LUK, lihat perbandingannya, saya jajal LUK agak berat, Ibu. Karena handphone anak kadang kan terbatas ya ininya, jadi mereka nggak mau buka. Oke, makasih ya Pak ya infonya. Iya, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Ya, oke Pak. Sebenarnya saya sendiri juga ada pingin tahu salah satu fasilitas yang disediakan Microsoft Pak, seperti Kaisala Pak. Sebenarnya pingin dijelaskan itu sebenarnya. Ya, cuma karena waktu ini Pak, lain kali mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang salah satu fasilitas itu Kaisala gitu ya Pak ya. Ini kalau saya klik di all app Bapak, itu banyak sekali app-nya Pak. Jadi ini salah satunya Kaisala, simple and secure mobile chat app for work. Jadi Kaisala ini alternatif yang bagus. Seperti WhatsApp. WhatsApp itu kan berat sebenarnya ya. Aplikasinya giga itu WhatsApp. Nah, jadi ini salah satu alternatif Bapak dan Ibu Kaisala. Jadi syaratnya Bapak dan Ibu punya akun Office 365 yang organisasi. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau akun Office 365 dari IGI, Bapak dan Ibu silakan nanti berikan nama ke Pak Ditmap ya. Nanti insya Allah akan saya buatkan akun Office 365 dari igi.or.id, dan fasilitasnya seperti ini Bapak Ibu. Ini banyak sekali fasilitasnya, termasuk Kaisala salah satunya. Tim juga. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan gratis. Tapi dengan catatan berikan nomor IG dan kartu IG-nya. Fotokan kartu IG-nya. Ya, luar biasa sekali Pak Khairuddin materinya hari ini. Ya, oke. Karena waktu Pak Khairuddin ya. Sekarang sudah jam 11.40. Oke, untuk teman-teman yang lain juga, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada yang ingin bertanya, boleh langsung nanti kepada Pak Khairuddin ya Pak ya. Oh boleh. Ya boleh. Kalau di sini gimana ya nge-share nomor saya? Ya boleh di-share Pak, karena di profil tadi kontak Pak Khairuddin kayaknya belum dicantumkan. Ya. Saya ketik di chat aja ya. Saya ketik di chat aja to everyone. Oke, saya ketik di chat aja 085277634479 itu nomor WhatsApp saya. Kalau Facebook saya Khairuddin Budiman. Tapi sayangnya kalau Facebook saya sudah 5.000 orang, tapi saya nggak mau buka akun banyak-banyak sih, cukup satu akun aja. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu nomor saya dan nomor akun Facebook saya. Oke, Bapak. Ya, kira-kira itu ya Pak ya yang bisa kita diskusikan hari ini ya Pak ya. Jadi untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru yang lain yang ada pertanyaan, bisa langsung nanti bertanya kepada Bapak Khairuddin melalui Facebook boleh atau melalui WhatsApp. Nah, untuk mengakhiri sesi kita hari ini, saya minta Bapak Khairuddin untuk closing statement-nya Pak Khairuddin. Saya persilakan. Oke, baik. Ya, terima kasih teman-teman IGIUS Bali, dan mohon maaf saya tadi posting di Facebook saya dan juga saya ngundang beberapa orang yang ingin menyimak kegiatan kita. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bersedia hadir menyimak. Semoga menjadi amal ibadah kita di saat wabah corona ini. Semoga ini juga jadi doa-doa kita agar wabah segera berlalu.
tapi kita tetap bersemangat bahwa pendidikan harus tetap jalan apapun kondisinya. Terima kasih atas undangannya bagi saya. Terima kasih juga atas diskusi-diskusi kita. Semoga mencerahkan kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Khairuddin, materinya luar biasa sekali. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, demikianlah sesi berbagi kita hari ini yang mengambil topik tema tentang alternatif LMS dengan Microsoft Teams yang disampaikan materinya oleh Bapak Khairuddin. Beliau adalah Kepala LPMP IGI Pusat. Saya Iwayan Gede Swecantara selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan, jika ada salah-salah kata. Terima kasih Bapak Guru hebat dimanapun berada, kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Saya tutup dengan Paramo Santi, Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi. Terima kasih, selamat siang Bapak Guru semuanya. Selamat siang. Bapak saya pamit ya, saya keluar dari room. Silakan Pak Khairuddin. Terima kasih banyak Pak Khairuddin.